Kenapa dia yang baru 2 tahun ikut Tuhan, wih, dulu ke gereja baru pertama kali kesini ngontek, sekarang setahun naik sepeda motor, 3 tahun dia naik mobil. Akhirnya kita ngomong, wih, orang itu diberkati luar biasa. Biasa kan kita ngomongnya begitu, betul? Atau yang gampang begini, kita ketemu nih sama teman lama reuni, ya, contoh Pak Nathan habis wisuda ketemu teman SD, begitu melihat dia atau diajak atau ketemu keluar dari wisuda, ternyata dia pakai mobil Alphard. Kira-kira biasanya kalau saat kita melihat, wih, teman kita naik mobil mewah, biasanya kita katakan apa? Wih, sekarang sukses, luar biasa, diberkati. Betul enggak? Saat kita main ke rumah teman, kita lihat, wih, gila, rumahnya tingkatnya 3. Kita lihat, wih, tanahnya aja ribuan meter. Wih, Anda sungguh sangat diberkati. Kita seringkali suka pakai itu sebagai batasan. Padahal berkat Tuhan itu tidak ada di dalam hal yang seringkali kita pikirkan, tapi jauh lebih daripada itu. Makanya di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, Allah itu menyatakan berkatnya, kebaikannya. Itu di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalammu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Disitulah berkat Tuhan diberikan. Ya, jadi jangan Tuhan katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya bagian yang biasanya kita pikirin, kita mau cari. Bahkan maaf, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan cuman pengen karena diberkati secara materi. Saya mau katakan, setan pun bisa memberkati kita secara materi, betul. Tapi ada yang harus kita bayar. Tapi ketika kita mengalami di dalam Tuhan, diberkati di dalam Tuhan, pasti kita juga merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam. Kalau kita punya dengan segala kelimpahan, apa pasti kita bahagia? Oh, mosok sih? Tenang tak? Belum tentu bahagia ya. Saya punya seorang teman seperjuangan saya dalam Paris, saya hampir 20 tahun. Saya baru ingat-ingat kemarin ngobrol dengan seseorang. Iya, tahun depan sudah 20 tahun saya di Paris. Dan saya dulu kesini naik sepeda motor, sama. Dia juga naik sepeda motor di kandangan. Saya ke Purwasri, kita ketemu di Paris. Kita semua berjuang dengan usaha kita masing-masing. Dan saya lihat dia lebih cepat ya. Jadi saya dari Purwasri pindah ke Pare dan terus berusaha di sini. Dia pindah ke Krian, bikin pabrik plastik. Pindah ke Surabaya langsung dengan beberapa pabrik. Dan mungkin sekitar 3-5 tahun lalu saya ketemu dia. Dia kerja dengan BUMN dan segala macam. Dan untuk urusan proyek-proyek negara, wah, saya lihat luar biasa, sangat diberkati. Bahkan ketika kemarin itu mamanya sakit, saya mengunjungi ke rumah dukanya sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Saya lihat bagaimana dia cerita mamanya, jadi dia sampai sewa rumah di seberang rumahnya, itu dibuat, dimasuki semua alat-alat medis. Jadi dibuat seperti rumah sakit, suster 24 jam, dokter yang datang sendiri sana. Bayangin biaya yang berani dia keluarkan. Sampai segitunya diberkati secara materi.
dia punya banyak aset. Tapi dia ngobrol, dia kalau telepon Pare, ngobrol gimana, ada waktu nggak? Oh iya, sering Pare. Dia mesti cerita kalau intinya capek. Jangan seperti saya, nggak ada apa-apanya. Saya bisa melihat mukanya yang capek, hatinya yang kosong. Dia punya istri yang luar biasa cantik, dia punya anak istrinya, ayo kasih uang suruh dia keluar lagi jalan-jalan. Dia nggak bisa menikmati. Dia cuma fokus ngurusin ini, entah apa yang ada di dalam pikirannya. Datang pun kita sering nasihati, tapi dia selalu cerita, aku ini kosong, capek, entah. Jadi semua itu nggak seperti apa yang kita pikirkan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau diberkati, engkau akan diberikan kemampuan untuk menikmati kebaikan Tuhan itu. Saudara mau sugih, punya segalanya, tapi nggak bisa nikmati, cuma capek mikirin ngurusin toh, mau ngeluhnya toh, buat apa? Bukankah harusnya kita menikmati bersama Tuhan di dalam? Nah, itulah sebenarnya berkat Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu bersuka cita, menikmati apapun keadaanmu, tapi engkau nikmati bersama Tuhan, itu adalah berkat yang kau terima sebenarnya. Jadi jangan pernah pertanyakan, Tuhan kenapa aku nggak diberkati? Keliru, ya. Karena berkat Tuhan, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kehidupan seorang Yusuf. Yusuf, kira-kira kalau kita lihat dalam rentetan kehidupannya, sekian belas tahun dia alami setelah dia bermimpi, kemudian terjadi apa? Dia dijual, dimasukkan ke sumur, mau dibunuh, dijual. Setelah dijual jadi budak. Setelah jadi budak, dia dipercaya sama Potifar, ya kan? Sampai akhirnya digoda sama Tante Poti, ya kan? Dari Tante Poti fitnah, masuk penjara. Masuk penjara, kemudian dia dibohongi juga sama juru makan juru minum. Jadi ditinggalkan, dilupakan. Tapi sampai akhirnya setelah sekian belas tahun, kalau nggak salah itu 13 tahun, akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara perhatikan ya, ketika membaca kitab Kejadian tentang Yusuf itu, sekalipun dia jadi budak, dia disertai Tuhan. Makanya saudara perhatikan, ketika di rumah Potifar, dia dipercaya jadi apa? Untuk mengurus kunci seluruh sana. Itu harus dipercaya, betul? Orang yang diberkati, sekalipun dalam keadaan yang gak baik, dia akan selalu bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan orang di sekitarnya pasti bisa merasakan bahwa orang ini disertai dengan berkat itu. Sekalipun keadaanmu gak baik, tapi itulah engkau diberkati. Sekalipun jalannya kayak Yusuf, tapi pada akhirnya dia diangkat justru jadi penyelamat satu keturunan Israel. Jadi saya mau sampaikan kepada setiap kita, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat dan yang baru itu? Apakah kita sudah mempersiapkan kirbat yang baru agar tidak sia-sia setiap berkat yang ditaruh di dalam hidup setiap kita? Matius 7 ayat 26 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara sudah bangun rumah, saudara punya rumah, saudara sudah bangun bangunan, sudah dicat, pasang plafon bagus, dikasih AC, dikasih apa segala macam. Tapi ketika bawahnya tidak dibangun atas dasar yang benar, begitu ada satu goncangan, semuanya habis, sia-sia hidup.
Kita berjuang yang dipikirin cuma duit, nggak ada dasar yang kuat. Satu waktu kita akan goncang, kita stres, stroke, punya rumah yang bagus karena nggak kuat